Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal yang kemarin. Kalau minggu kemarin kita sudah bahas soal dari nomor 11 sampai dengan 20. Nah, hari ini kita akan membahas soal nomor 21 sampai dengan 30. Langsung lanjut ke nomor 21. Di sini ada gambar ya. Ada gambar yang dengan soal ketika bumi berada pada posisi A, berarti di sini benua Eropa mengalami musim panas, semi, gugur, dingin atau peralihan. Jadi untuk diingat ya bahwasanya musim di dunia ini ada 4 musim, ada panas, semi, gugur, dingin itu untuk bagian subtropis, kemudian atau juga daerah berlintang dingin. Beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia karena kita berada di 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan, maka dari itu Indonesia itu hanya memiliki dua musim ya, musim dingin dan juga musim kemarau dan juga musim penghujan ya. Nah, kalau untuk Eropa ini punya 4 musim. Jadi ada musim dingin, musim gugur, musim panas, dan juga musim semi. Kita bisa melihat di gambar yang ada di sini. Jadi setiap periode dia memiliki perubahan musim. Jadi di awal 23 September itu di benua Eropa itu mengalami musim gugur. Kemudian pada 22 Desember ini dia mengalami musim dingin, kemudian pada 20. Oke, perhatikan kita lanjut ke nomor 22. Nomor 22 itu pertanyaannya sensus penduduk yang dilakukan dengan cara mencatat penduduk atau orang-orang yang benar-benar tinggal di tempat tinggalnya disebut A. Kansaver, B. De jure, C. Householder, D. De facto, atau E. Registrasi. Nah, kalau kita lihat nomor 22 itu, nomor 22 ini membahas tentang demografi ya, itu ada di kelas 11 kalau tidak salah. Nah, untuk pengumpulan data, jadi demografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kependudukan. Ya, jadi selama 10 tahun sekali biasanya sensus itu dilakukan. Untuk metode pengumpulan data itu banyak sekali, ada sensus, ada survei, dan juga registrasi. Nah, kalau sensus itu dibagi menjadi 2 metode, ada namanya Kansaver dan juga ada namanya householder. Nah, kita lihat Kansaver itu apa sih? Nah, Kansaver itu adalah metode pengisian data kependudukan yang dilakukan oleh petugas ya. Jadi petugas yang mendatangi rumah kemudian mendata langsung penduduk tersebut. Nah, kalau metode yang kedua itu adalah householder. Jadi householder itu pengisian data kependudukan yang dilakukan oleh pemilik rumah itu secara mandiri. Jadi petugas hanya menyerahkan data sambil dan mengambil kembali isian. Jadi kepala keluarga itu yang mengisi data tersebut. Nah, dari metode sensus tersebut dibagi lagi menjadi 2. Ada de jure dan juga ada de facto. Jadi kalau de jure itu sensus penduduk itu didasari oleh bukti hukum yang dimiliki kependudukan seperti KTP. Jadi dilakukan di tempat penduduk tersebut tinggal secara resmi. Jadi orang yang benar-benar tinggal di tempat tinggalnya ya. Nah, kalau de facto itu penjajahan jiwa di tempat mereka ditemukan oleh petugas lapangan. Jadi biasanya orang yang kebetulan menginap di sana, kebetulan tinggal di sana itu juga dia mendata. Jadi itu de facto. Nah, kalau kita lihat nomor 22, pertanyaannya mencatat penduduk yang benar-benar tinggal di daerah tempat tinggalnya disebut, artinya jawabannya adalah de jure, karena de jure tadi sensus penduduk yang didasari oleh bukti hukum yang dimiliki penduduk tersebut, dilihat KTP-nya yang benar-benar tinggal secara resmi di sana ya. Nah, kalau registrasi itu biasanya penduduk yang mau menikah ya, ataupun juga anak yang baru dilahirkan itu diregistrasikan dulu ke catatan sipil ataupun juga ke KUA kalau untuk yang nikah.
1 Desember dia mengalami musim semi, kemudian di 21 Juni dia mengalami musim panas. Nah, karena tadi posisi ditanya posisi A, berarti posisi A kan di sini, artinya pada belahan bumi di Eropa itu sedang mengalami musim dingin. Jadi jawabannya itu adalah D. Oke, semuanya kita lanjut ke nomor 23. Nomor 23 itu sama seperti nomor yang sudah dibahas di nomor sebelumnya, jadi tidak usah kita bahas lagi, itu tentang mitigasi bencana karena soalnya sama ya, jadi ada 2 kesamaan soal. Lanjut kita ke nomor 24. Perhatikan ciri-ciri fauna berikut. 1. Mamalia besar, 2. Mamalia berkantung, 3. Banyak ikan air tawar, 4. Burung berbuluh indah, 5. Kesamaan dengan fauna asiatis, 6. Kesamaan dengan fauna australis, 7. Terdapat fauna purba. Pertanyaannya, ciri-ciri fauna Indonesia bagian timur ditunjukkan oleh nomor. Jadi ini juga pelajaran di kelas 11 tentang flora dan fauna. Jadi untuk Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Jadi ada fauna wilayah asiatis, fauna peralihan, dan juga fauna australis. Nah, kalau fauna asiatis itu biasanya faunanya agak-agak mirip ke bagian Asia. Sedangkan kalau fauna australis dia agak-agak mirip ke fauna di bagian Australia. Kalau peralihan itu adalah fauna endemik Indonesia, contohnya komodo, anoa. Nah, itu benar-benar fauna khas dari Indonesia. Nah, kalau untuk bagian timur itu pasti ya kesamaan dengan fauna australis pasti dong. Kemudian juga di sana juga banyak sekali mamalia yang berkantung dan juga burung yang berbulu indah. Jadi jawabannya adalah D, 2, 4 dan juga 6. Oke, kita lanjut ke nomor 25. Nomor 25 pertanyaannya, pertanian intensif membawa terjadinya penurunan kesuburan tanah dan penurunan hasil. Tantangan untuk mencapai ketahanan pangan berdasarkan pernyataan di atas adalah A. Degradasi lahan, B. Hama dan penyakit, C. Krisis global, D. Perebutan lahan, atau E. Perubahan iklim. Nah, jadi kalau sudah kesuburan tanah dan juga penurunan hasil itu pasti berhubungan dengan degradasi lahan. Kita lanjut ke nomor 26. Perhatikan jenis-jenis industri berikut. 1. Industri kayu lapis, 2. Industri hasil perikanan, 3. Industri kain, 4. Industri hasil pertanian, 5. Industri pariwisata, dan 6. Industri hasil kehutanan. Dari pernyataan tersebut termasuk industri ekstraktif adalah, jadi perlu kalian tahu industri ekstraktif itu apa. Jadi industri ekstraktif itu adalah bahan bakunya diperoleh langsung dari alam. Jadi misalnya industri hasil pertanian, hasil perikanan, dan juga kehutanan. Nah, kalau ada namanya industri non-ekstraktif, itu adalah industri yang mengolah lebih lanjut hasil-hasil industri lain. Jadi hasil-hasil industri dari industri ekstraktif tadi diolah lagi. Dan terbentuklah industri kayu lapis, industri kain ya. Nah, ada lagi yang namanya industri fasilitatif. Kalau industri fasilitatif itu dia menjual jasa. Nah, jadi menjual jasa layanan. Contohnya adalah industri pariwisata. Oke, kita lanjut ke nomor 27. Prinsip pengelolaan hutan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah A. Melakukan pemanfaatan dan membiarkan hutan tanpa sentuhan, B. Menindak pelaku pengerusakan dan pembajakan kawasan hutan, C. Memberikan kebebasan dalam mengeksploitasi hutan dan lingkungan, D. Menjamin ketersediaan di masa kini dan masa yang akan datang, atau E. Mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan hutan. Nah, kalau untuk pembangunan berkelanjutan itu artinya kita itu memikirkan hari ini dan masa yang akan datang. Jadi pilihan yang tepat adalah D. Menjamin ketersediaan di masa kini dan masa yang akan datang. Selanjutnya nomor 28, wilayah dengan tanda bintang seperti gambar merupakan daerah penghasil tambang, itu ada di Kalimantan bagian selatan dan juga ada di Sulawesi bagian tengah ya. Jadi yang tepat itu adalah batu bara dan juga nikel. Bisa dilihat nanti di peta persebaran bahan tambang di Indonesia.
Nomor selanjutnya, aturan waktu musim digunakan oleh para tani pedesaan yang didasarkan pada naluri dari leluhur dan dipakai sebagai patokan untuk mengelola pertanian. Pernyataan tersebut merupakan salah satu kearifan lokal di Jawa, yaitu A. Nyabuk gunung, B. Tumpang sari, C. Pranoto mongso, D. Monokultur, atau E. Awik-awik. Jadi kita akan melihat jadi kearifan lokal itu adalah biasanya kebudayaan yang dilestarikan gitu ya. Kalau awik-awik itu adalah bukan dari Jawa, jadi kearifan lokal yang berasal dari Bali. Itu biasanya tentang hukum adat di Bali seperti itu. Jadi awik-awik salah. Kemudian monokultur itu mono itu satu ya, berarti dia menanam satu jenis tanaman pada satu areal. Nah, kalau kita lihat di nomor 29 itu artinya bukan monokultur. Kemudian kalau nyabuk gunung itu sendiri adalah cara bercocok tanam dengan membuat teras sawah yang dibentuk menurut garis kontur. Jadi bukan juga. Kalau tumpang sari itu adalah praktek penanaman beragam biji-bijian sebagai dari peladangan yang berpindah yang meniru kompleksitas dan keragaman sistem vegetasi wilayah. Artinya juga bukan itu. Jadi yang paling tepat adalah Pronoto mongso. Nomor 30, perhatikan macam-macam suku di Indonesia. 1 suku Batak, 2 suku Betawi, 3 suku Melayu, 4 suku Sunda, 5 suku Serawai, 6 suku Jawa. Nah, dari suku-suku di atas termasuk suku di Sumatera adalah, artinya kita eliminasi dulu suku Betawi karena suku Betawi bukan dari Sumatera. Kemudian suku Jawa juga bukan dari Sumatera. Artinya suku Batak jelas ada di Sumatera bagian utara, suku Melayu dan juga suku Serawai itu ada di Bengkulu. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Oke semuanya, itu tadi adalah pembahasan soal dari nomor 21 sampai dengan nomor 30. Jadi kalian silakan dicatat penjelasan yang sudah Ibu jelaskan di fotokopiannya masing-masing ya. Nanti seperti ini dicatat dengan lengkap. Nah, nanti ketika kita ketemu itu Ibu akan lihat dan Ibu cek apa saja yang sudah kalian catat. Oke. Dan apabila yang kurang benar atau kurang tepat silakan dibetulkan dan dikirim ke video pembahasan yang akan Ibu upload di Google Classroom. Sampai ketemu di soal selanjutnya.